Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Ibu Kurniasih dari SDN Margahayu 1 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Nah, apa kabar anak-anak soleh-solehah semua? Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum belajar, mari berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasy sholihin. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dan dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang 3. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada peta konsepnya ya untuk menyebutkan usia ini. Menyambut usia balik di sini, ini ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda menurut ilmu fikih, ada tanda-tanda menurut ilmu biologi dan kewajiban bagi anak yang sudah balik. Ayo, kita amati dulu gambar berikut. Dari kita mulai lahir sampai umur masa tua. Ayo, kalian berada di fase mana? Nah, silakan perhatikan, amati gambarnya. Lalu, menyambut usia balik secara bahasa, balik artinya sampai berdasarkan istilah, yaitu kedewasaan untuk seorang muslim bagi laki-laki ditandai oleh keluar mandinya atau mimpi basah, serta untuk perempuan ditandai keluarnya haid. Sekarang, ayo, ini di sini ada percakapan antara ayah dan anak. Nih, kata ayahnya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Kata Tengku, "Aku kan belum wajib sholat." Kata ayahnya, "Kenapa belum wajib?" Nah, "Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD." Nah, kata ayahnya lagi, "Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya." Tengku menjawab, "Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik." Kalian juga tentu ingin tahu bagaimana tanda-tanda balik. Nah, tanda-tanda balik, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa itu ilmu fikih? Fikih merupakan ilmu mengenai hukum Islam. Fikih bahas mengenai tata aturan ibadah yang baik berhubungan bersama Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan bersama sesama manusia. Di antara bahasanya yaitu mengenai tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik yang terjadi terhadap anak laki-laki serta perempuan ada pula secara khusus terjadi terhadap perempuan saja. Nih, di sini ada ya. Ciri-ciri balik menurut ilmu fikih: 1. Mimpi basah. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Nah, adapun kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Nah, anak yang mengalami mimpi basah serta hadir tersebut sedang berhadas besar untuk melakukan suci dari hadas besar
serta dapat lakukan ibadah, misalnya sholat serta baca Al-Quran, maka wajib mandi dahulu. Nih, tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar. 1, yaitu mencuci kedua telapak tangan. Terus mencuci bagian alat kelamin ya. Dan yang 3, membersihkan tangan kiri menggosok ke tanah atau pakai sabun. Dan yang selanjutnya berwudu sempurna. Dan selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jika rambut tebal atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin bisa masuk ke pangkal rambut. Lalu menuangkan air pada anggota badan, lalu membasuh kaki. Nah, itulah ya. Dan yang selanjutnya yaitu larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu dilarang sholat, sujud tilawah, serta sujud syukur. Lalu tawaf, terus berdiam di masjid, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Nah, di sini tanda-tanda balik dalam pandangan biologi. Bagi anak laki-laki ya, 1, anak laki-laki mempunyai hormon testosteron. Hormon tersebut berfungsi untuk hasilkan sperma pada testis. Hormon 1 ini pun mengatur kehadiran tanda-tanda seksual sekunder, ditandai dengan adanya suatu perubahan fisik. Perubahan fisik ini diantaranya wajah ditumbuhi kumis, jambang, dan jenggot. Badan akan terlihat lebih kekar serta berotot. Nah, tumbuhnya jakun serta suaranya terdengar berat. Yang kedua, pertumbuhan badan akan bertambah cepat atau cepat besar. Gerak jadi lebih aktif, nafsu makan yang meningkat dan makan banyak. Selain fisik, hormon ini pun mempengaruhi perkembangan mental. Lelaki cenderung memiliki sikap cuek, rasional, dan tenang. Jika mengalami permasalahan, maka cenderung diam dalam menyelesaikan dengan praktis. Nah, sekarang ini adalah bagi anak perempuan. 1, perkembangan terhadap perempuan dipengaruhi hormon estrogen serta progesteron. Hormon 1 ini berfungsi agar dapat mematangkan ovum serta atur perkembangan seksual sekunder. Hal satu ini ditandai oleh perubahan fisik serta terhadap perempuan. Perubahan tersebut diantaranya terjadi di pinggul serta payudara mulai tambah besar, tumbuh rambut terhadap alat kelamin serta ketiak. Hormon estrogen ini menyebabkan kulit perempuan lebih halus lagi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, selain itu, perempuan akan mengalami menstruasi serta haid. Nah, apakah kalian sudah mengalaminya? Yang kedua, haid. Haid merupakan gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa satu ini ditandai keluarnya darah dengan alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi 28 hari sekali. Apabila kalian atau memasuki remaja serta alami menstruasi, jangan sampai takut karena peristiwa biasa terdapat terhadap perempuan ya. Jadi kalau kalian mengalami menstruasi, itu jangan kaget karena itu adalah sudah kodrat ya. Nah, setelah kalian mengalami hal-hal tadi yang sudah dijelaskan, ciri-ciri balik, kalau kalian sudah mengalaminya, kalau kelas 4 itu ya, di kelas 4 itu ya, kalau sudah mengalaminya, sekarang ada kewajiban setelah umur balik. Jadi kalian punya kewajiban. Nah, yaitu sholat fardu.
Ya, jadi sholatnya jangan sampai ketinggalan. Sholat fardunya jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu karena sholat fardu ini hukumnya wajib. Ya, dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat siksa. Oke, kita berlanjut ke yang kedua yaitu menutup aurat ya. Untuk menutup aurat nih, kalau aurat laki-laki dan perempuan ya, nih menutup aurat harus menutup aurat. Jangan sampai nih, yang ketiga adalah menuntut ilmu ya. Jadi kita harus lebih serius lagi dalam menuntut ilmu ya. Nah, rupanya sekian saja ya. Dan pemaparan tadi Ibu ambil dari sumber buku Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 1 terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi tentang menyambut usia balik, ada pesan moral yang akan Ibu sampaikan, yaitu perintah mencari teman yang baik dan menjauhi yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti orang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asap yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Nah, oleh karena itu, di saat masa-masa kalian ini sekarang, silakan kalian cari teman yang lebih baik, yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dan membawa kita meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita mencari teman yang membawa kita ke arah yang negatif. Rupanya cukup sekian dari Ibu. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dijalankan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari Ibu. Semoga